Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, jadi apa itu pluralitas? Dalam bahasa Inggris, plural berarti jamak. Nah, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia merupakan kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ditandai dengan beragam suku, ras, budaya, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan sifat dari pluralitas masyarakat di Indonesia. Nah, lalu apa saja bentuk-bentuk dari pluralitas masyarakat di Indonesia? Jadi, pluralitas masyarakat di Indonesia ini dibagi dalam beberapa macam, seperti perbedaan agama, kemudian ada perbedaan budaya, kemudian perbedaan suku bangsa, kemudian ada perbedaan pekerjaan. Yang pertama yaitu adalah perbedaan agama. Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai macam ras, suku, budaya, dan juga agama. Di Indonesia sendiri mengakui ada 6 agama, di mana setiap warga negaranya itu wajib memeluk salah satu dari ke-6 agama tersebut. Dan hal itu sesuai dengan bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, warga negara Indonesia juga diberi kebebasan untuk memeluk salah satu agama tersebut sesuai dengan keyakinannya. Hal itu juga telah diatur di dalam undang-undang di negara Indonesia. Adapun 6 agama tersebut yaitu agama Islam, kemudian agama Kristen, agama Katolik, kemudian agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Kemudian yang kedua yaitu adalah perbedaan budaya. Budaya identik dengan suatu cara hidup yang berkembang dan juga dimiliki oleh kelompok orang yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya ini biasanya terbentuk dari berbagai unsur rumit, mulai dari agama dan politik, kemudian pakaian, kebudayaan yang ada di berbagai daerah, dan lain sebagainya. Adapun bentuk pluralitas kebudayaan di Indonesia seperti yang pertama yaitu adalah tarian dan juga lagu daerah. Tarian daerah merupakan tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu. Kemudian lagu daerah merupakan lagu yang diciptakan oleh suatu daerah tertentu yang dinyanyikan oleh masyarakat itu sendiri ataupun masyarakat lain. Contohnya yaitu di Jawa Tengah terdapat tari serimpi dan juga tari babangan cakil. Di Jawa Tengah juga terdapat berbagai lagu daerah seperti lagu gundul pacul, kemudian ada lagu lir ilir, lagu gembangan suling, kemudian ada lagu suwe ora jamu, dan juga ada lagu sinom. Kemudian yang kedua yaitu adalah alat musik tradisional. Contohnya yaitu alat musik gambus yang berasal dari Riau, kemudian ada alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat, dan juga ada alat musik sasondo yang berasal dari NTT. Kemudian berikutnya yaitu adalah pakaian adat. Pakaian adat ini merupakan pakaian yang khas dari suatu daerah tertentu. Misalnya di Jawa Tengah memiliki pakaian adat kebaya. Kemudian di Sulawesi Selatan terdapat pakaian adat baju bodo, dan juga di Sumatera Barat terdapat pakaian ulos. Kemudian ada rumah adat, seperti misalnya di Jawa Tengah identik dengan rumah joglo, kemudian di Banten itu memiliki rumah panggung, dan di Sumatera Barat memiliki rumah gadang. Kemudian senjata daerah, seperti di Jawa Barat memiliki senjata daerah kujang, kemudian di Jawa Timur memiliki senjata daerah celurit, kemudian di Jawa Tengah memiliki senjata daerah keris, dan di Papua terdapat senjata daerah busur dan juga panah. Kemudian bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi antar masyarakatnya atau antar sesama manusia. Di Indonesia kurang lebih terdapat 600 bahasa yang digunakan oleh penduduknya. Contohnya yaitu di Bengkulu menggunakan bahasa Melayu, bahasa Rejang, bahasa Pasemah, bahasa Gumai, dan juga bahasa Sarawai. Kemudian di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, dan juga di Kalimantan Barat menggunakan bahasa Melayu, bahasa Dayak, dan juga bahasa Tionghoa.
Kemudian bentuk pluralitas masyarakat Indonesia yang ketiga yaitu adalah suku bangsa. Suku bangsa atau kelompok etnik ini identik dengan suatu golongan atau suatu kelompok masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Pada umumnya mereka mengidentifikasikan diri mereka sesuai dengan garis keturunan yang dianggap sama. Indonesia memiliki 34 provinsi dan masing-masing provinsi tersebut memiliki berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Contohnya yaitu di Sumatera Barat memiliki suku Minangkabau, kemudian ada suku Melayu, kemudian ada suku Mentawai, suku Tanjung Kato, Sikumbang, Panyali, dan juga Gusti. Kemudian di DKI Jakarta memiliki suku Betawi, kemudian di Jawa Tengah terdapat suku Jawa, ada suku Karimun, dan juga suku Samin. Kemudian yang keempat yaitu adalah perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan ini bisa dipengaruhi oleh keadaan geografis di Indonesia yang sangat beragam tersebut. Hal itu menyebabkan berbagai macam mata pencarian masyarakat Indonesia. Nah, adapun beberapa mata pencarian masyarakat Indonesia seperti pertanian, kemudian ada perkebunan, kemudian ada peternakan, ada perikanan, industri, dan juga perdagangan. Kemudian, peran dan fungsi keragaman budaya. Adanya keragaman budaya yang ada di Indonesia ini tentu memiliki banyak sekali peran dan juga fungsi, terutama untuk meningkatkan integritas masyarakat Indonesia itu sendiri. Adapun peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia ini, yang pertama yaitu sebagai daya tarik wisata asing atau bangsa asing. Dengan berbagai keanekaragaman di Indonesia dan juga kekhasan budaya yang masih terjaga hingga saat ini, itu akan mendorong bagi para bangsa asing untuk datang ke Indonesia, terutama untuk berwisata. Seperti misalnya di Pulau Bali, kemudian ada di Yogyakarta yang masih sangat kental dengan budaya aslinya atau budaya yang berasal dari leluhur mereka. Kemudian peran dan fungsi yang kedua yaitu adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Dengan adanya keragaman tersebut akan mengembangkan kebudayaan nasional sehingga akan lebih berkembang dan juga lebih dilihat oleh negara-negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tertanamnya sikap toleransi. Dengan adanya berbagai keragaman seperti suku, budaya, agama yang ada di Indonesia ini tentu akan meningkatkan sikap toleransi, yaitu saling menghargai antar sesama. Jadi dengan adanya perbedaan tersebut mereka akan dapat menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu adalah saling melengkapi hasil budaya. Budaya yang dihasilkan oleh masyarakat tertentu itu tentu tidak sempurna. Oleh sebab itu, adanya budaya yang satu dengan budaya yang lain itu akan saling melengkapi. Kemudian yang kelima yaitu mendorong inovasi kebudayaan, di mana dalam adanya keragaman tersebut akan mendorong inovasi kebudayaan dengan meningkatkan atau lebih mengembangkannya lagi ataupun menciptakan suatu kebudayaan baru yang lebih baik lagi atau lebih bagus lagi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari pluralitas masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.